Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak, Ibu dosen semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenankan saya untuk mengenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Novian Muhammad Arif, NPM 1910104025. Yang kedua, Mehermita Wulandari, NPM 1910104003. Yang ketiga, Salma Arjuan Yuma Firmansyah, NPM 1910104030. Kami akan melakukan presentasi atas hasil diskusi kami mengenai manajemen keuangan. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu bagian dari ilmu manajemen. Manajemen keuangan meliputi seluruh aktivitas organisasi dalam rangka mendapatkan, mengalokasikan, serta menggunakan dana secara efektif dan efisien. Tidak hanya cara mendapatkan dana saja, namun juga bagaimana cara menggunakan dana dan mengolah dana tersebut. Itu juga masuk dalam pembahasan manajemen keuangan. Dan yang kedua yaitu prinsip manajemen keuangan. Prinsip manajemen keuangan dibagi menjadi 7. Yang pertama, prinsip konsistensi. Kebijakan dalam mengelola keuangan perusahaan atau organisasi hendaknya dilakukan dengan konsisten dan tidak berubah-ubah. Jika terpaksa melakukan perubahan pun harus disertai alasan yang jelas supaya tidak membingungkan. Yang kedua yaitu prinsip akuntabilitas. Maksudnya, kewajiban hukum dan moral dalam memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana ataupun kewenangan yang telah diberikan. Masing-masing individu maupun perusahaan harus dapat menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Dan yang ketiga yaitu prinsip transparansi. Maksudnya keterbukaan pihak manajemen untuk memberikan informasi mengenai kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau manipulasi dari masa depan. Dan yang keempat yaitu prinsip kelangsungan hidup. Salah satu upaya menjaga kesehatan keuangan perusahaan atau organisasi dengan menyesuaikan antara biaya operasional dengan dana yang tersedia. Dan yang kelima yaitu prinsip integritas. Maksudnya setiap orang atau individu wajib memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan operasional perusahaan, terbukti dengan laporan keuangan tersaji lengkap dan akurat. Dan yang keenam yaitu prinsip pengelolaan. Maksudnya, manajemen keuangan harus dapat mengelola dana yang ada dengan baik dan benar, yang sesuai dengan karakter organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir yaitu prinsip standar akuntansi. Sistem akuntansi yang diinginkan harus sesuai dengan prinsip standar akuntansi yang berlaku secara umum. Selanjutnya yaitu konsep manajemen keuangan. Konsep manajemen keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perolehan dana. Perolehan dana adalah seluruh aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun berasal dari eksternal perusahaan. Yang kedua yaitu penggunaan dana, yaitu berupa kegiatan dalam menggunakan dan menginvestasikan dana yang ada di dalam beberapa bentuk aset. Yang ketiga, pengelolaan aset atau aktiva. Segala kegiatan yang dilakukan ketika dana telah didapat dan telah diinvestasikan atau dialokasikan ke dalam bentuk aset atau aktiva. Dalam hal ini, dana harus dikelola secara efektif dan efisien. Dan tujuan manajemen keuangan. Salah satu tujuan
dari didirikannya perusahaan adalah untuk memaksimalkan atau menambah kesejahteraan perusahaan. Dan disinilah manajemen keuangan menunjukkan fungsinya, yaitu memaksimalkan nilai dari perusahaan. Dan fungsi manajemen keuangan. Ada 3 fungsi manajemen keuangan. Yang pertama yaitu keputusan investasi. Dalam keputusan investasi, manajemen harus bijak dalam memutuskan bentuk investasi. Apakah dana akan diinvestasikan dalam bentuk surat berharga, pembelian aset, ataupun harus diputuskan secara jelas, tepat, dan profesional. Yang kedua, keputusan pendanaan. Dalam hal ini, manajemen keuangan berfungsi untuk mempelajari segala sumber dana perusahaan, baik penambahan utang ataupun modal. Sebisa mungkin biaya yang dikeluarkan sedikit namun bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan prinsip ekonomi. Yang ketiga yaitu keputusan dividen. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan fungsi manajemen keuangan sebagai keputusan dividen, yaitu yang pertama, besarnya laba yang akan dibagikan kepada pemilik dalam bentuk kas. Yang kedua, tingkat stabilitas dividen yang akan dibagikan oleh manajemen. Yang ketiga, dividen saham. Yang keempat, pemecahan saham. Dan yang kelima, penarikan saham yang telah beredar. Dan selanjutnya yaitu pengertian merger dan restrukturisasi. Merger usaha adalah proses difusi dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama, dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Definisi merger yang lain yaitu sebagai penyerapan dari suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain. Dalam hal ini, perusahaan yang membeli akan melanjutkan nama dan identitasnya. Perusahaan pembeli juga akan mengambil baik aset maupun kewajiban perusahaan yang dibeli. Setelah merger, perusahaan yang dibeli akan kehilangan atau berhenti beroperasi. Sedangkan restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Perusahaan melakukan pembenahan supaya segera lepas dari krisis melalui berbagai aspek. Perbaikan-perbaikan tersebut menyangkut berbagai aspek perusahaan, mulai dari perbaikan portofolio perusahaan, perbaikan permodalan, perampingan manajemen, perbaikan sistem pengelolaan perusahaan, sampai perbaikan sumber daya manusia. Jenis-jenis merger usaha dan restrukturisasi perusahaan. Merger usaha terdapat 4 jenis merger, yaitu 1. Merger horizontal. Merger horizontal terjadi ketika sebuah perusahaan bergabung dengan perusahaan lain di dalam lini bisnis yang sama. Merger horizontal adalah penggabungan dari 2 unit usaha atau lebih yang memiliki produk sejenis baik barang atau jasa. Lalu ada merger vertikal, berupa akuisisi sebuah perusahaan dengan salah satu pemasok atau pelanggannya. Vertical merger adalah penggabungan antara 2 unit usaha atau lebih yang mempunyai keterkaitan supplier atau pelanggan. Lalu yang ketiga ada congenic merger, adalah merger antara 2 unit usaha atau lebih dalam industri sejenis yang tidak memiliki keterkaitan supplier atau pelanggan. Merger congenic akan melibatkan perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan tetapi bukan merupakan produsen dari sebuah produk yang sama atau produsen memiliki hubungan pemasok dan produsen. Lalu keempat, konglomerat merger merupakan merger antara 2 unit usaha atau lebih dalam industri yang berbeda dan tidak ada keterkaitan satu sama lain, sehingga model ini merupakan diversifikasi usaha untuk mengurangi resiko. Restrukturisasi perusahaan dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis, yaitu restrukturisasi portofolio atau aset. Restrukturisasi portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik.
Lalu yang kedua, restrukturisasi modal atau keuangan. Restrukturisasi keuangan atau modal adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, rugi laba, laporan arus kas, dan posisi modal ke perusahaan. Ketiga, restrukturisasi manajemen atau organisasi. Restrukturisasi manajemen dan organisasi merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Ada beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan, baik melalui merger maupun akuisisi, yaitu 1. Pertumbuhan atau diversifikasi, kedua sinergi, ketiga meningkatkan dana, keempat menambah keterampilan manajemen atau teknologi, kelima pertimbangan pajak, keenam meningkatkan likuiditas pemilik, dan ketujuh melindungi diri dari pengambil alihan. Merger secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu financial merger dan operating merger. Financial merger adalah merger di mana perusahaan yang bersangkutan masih tetap beroperasi sehingga tidak ada keuntungan sinergi secara operasional. Sedangkan operating merger diarahkan pada penggabungan operasional kedua unit usaha dengan harapan memperoleh keuntungan sinergik. Kelebihan dan kelemahan merger. Pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Dengan begitu merupakan kelebihan dari merger. Sedangkan kelemahan merger adalah merger harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Selanjutnya, alasan perusahaan melakukan restrukturisasi. 1. Masalah hukum atau desentralisasi. 2. Masalah hukum atau monopoli. 3. Tuntutan pasar. 4. Masalah geografis. 5. Perusahaan kondisi korporasi. 6. Hubungan holding anak perusahaan. 7. Masalah serikat pekerja. 8. Perbaikan image korporasi. 9. Fleksibilitas manajemen. 10. Pergeseran kepemilikan. 11. Akses modal yang lebih baik. Selanjutnya yaitu contoh kasus merger perusahaan di Indonesia, yaitu Bank CIMB Niaga. Terbentuknya salah satu perusahaan merger di bidang lembaga keuangan atau Bank CIMB Niaga adalah hasil dari merger Bank Niaga dan Bank Lipo pada tahun 2008. Ini merupakan penyatuan di mana adanya sebuah bank yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan bank lainnya. Kedua bank tersebut, Bank Niaga dan Bank Lipo, melakukan merger dengan tujuan utama agar bisa memperkuat keberadaan mereka di dalam persaingan global. Selanjutnya, contoh kasus perusahaan yang melakukan restrukturisasi. Garuda Indonesia pernah nyaris bangkrut karena memiliki utang yang menumpuk. Pada tahun 2004, tercatat bahwa maskapai penerbangan ini mengalami kerugian hingga 800 miliar rupiah. Sungguh jumlah yang fantastis, bukan? Belum lagi hutang yang berjumlah 868 juta dolar Amerika. Ditambah lagi performa kerja yang kurang baik dengan banyaknya keterlambatan yang dilakukannya sehingga membuat maskapai ini mendapat reputasi yang buruk. Dengan begitu, perusahaan maskapai Garuda melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi ini dilakukan secara menyeluruh pada seluruh sektor perusahaan, salah satunya dalam bidang manajemen. Sebelumnya, sistem manajemennya adalah 1:3,4, yang artinya satu manajemen membawahi 3,4 orang staf. Setelah restrukturisasi, sistem ini berubah menjadi 1:7, yang mana satu manajemen memimpin 7 orang staf. Hal ini bertujuan agar info yang ada di lapangan bisa tersalurkan secara langsung. Selain mengubah sistem manajemen, pemangkasan lapisan organisasi juga dilakukan. Sekian dari kami.
Apabila ada salah yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya, rajin cuci tangan dan jangan lupa pakai masker. Tetap di rumah aja. Terima kasih.